Pedang jelek? Pemadaman sudah selesai. Kembali ke kamar istirahat. Satu-satunya pewaris aliran pedang tersembunyi. Orang cacat, lucu sekali. Apakah Anda datang hanya untuk mengejek saya? Kamu tidak takut. Kenapa harus takut? Pahlawan berpakaian indah, penjaga utara, Tuan Wei King. Rasanya saya tidak melakukan kejahatan yang membuat Anda membunuh saya. Apa gerangan tujuan kunjungan hari ini? Dengar-dengar kamu 10 tahun tidak keluar dari bengkel besi, tapi tidak disangka kabar masih cukup cepat sampai. Silahkan. Tuan Wei berkunjung larut malam. Ada keperluan penting apa? Kalian aliran pedang tersembunyi menyembunyikan pedang, keluar hanya untuk orang terkasih. Dulu gurumu menyembunyikan pedang selama 10 tahun. Sekali serang membunuh Raja Beiliang, terkenal di seluruh dunia persilatan. Lihatlah dirimu, benar-benar memalukan gurumu, ya. Aliran pedang tersembunyi bakatnya unik, mengasah pedang sehari, bisa mengimbangi orang lain berlatih 10 tahun. Kamu sudah mengasah 10 tahun, bahkan tidak bisa menandingi satu seranganku. Tuan Wei, sebenarnya ini mengatakan apa? Gurumu menghadiahkan pedang King Hong, membantuku mencapai puncak pahlawan. Hari ini datang membalas jasa. Masa lalu adalah masa lalu, kita jangan pikirkan lagi. Bagaimana kalau aku bilang, ini terkait dengan perguruanmu, Xiao Pai? Kamu yakin tidak mau dengar? Katakan. Dulu Raja Beiliang tewas di tangan Xiao Jianpai. Setelah itu, hingga beredar kabar bahwa Xiao Jianpai memiliki jurus pedang hebat, dan sisa pasukan Raja Beiliang menyuap Tian Xizong untuk menghancurkan Ling Xiao Jianzong demi mendapatkannya. Aku sarankan kamu segera lari agar nyawamu selamat. Info ini sangat penting bagiku, pedang ini sebagai ucapan terima kasih. HMPH, pedang berkarat ini, cuma diasah sedikit, berani kau jadikan hadiah? Punya King Hongjian, pemberian dari gurumu. Pedang rusakmu buat apa? Bawa saja, mungkin berguna. Kamu tidak pergi. Sekadar Zong Tianxie. Kenapa aku harus pergi? PH, pura-pura hebat, nanti kamu juga akan takut saat mendekati akhir. Jejak senior Jiang, masalah besar. Ada apa? Kepala sekte Dia. Lin Er, ada apa dengannya? Dia ingin membubarkan Ling Xiao Sword Sect. Hari ini aku mendapat kabar, Tian Xie Sect mengeluarkan perintah pembunuhan. Tian Xie Sect, sekte sesat nomor 1 di utara. Kenapa mereka bisa mengejar kita? Aku juga tidak tahu, tapi ku tahu, Ling Xiao Sword Sect bukan tandingan mereka. Tinggal di Ling Xiao Sword Seku. 1-2 tahun, 8 tahun. Sekte pedang Ling Xiao mengalami bencana. Aku tidak ingin melibatkan kalian. Harta dan perhiasan ini, bagi rata saja. Turun gunung dan cari jalan lain. Ketua, bagaimana denganmu? Sekte pedang Ling Xiao adalah, walaupun aku harus mati, aku akan tinggal di sini. Kichua. Dulu aku terdampar di wilayah utara, ketua lama menampungku. Hari ini sekte pedang Lingsan dalam bahaya, aku tidak bisa menjadi pengecut yang melarikan diri. Murid sekte pedang, Xiao Hu. Bersedia bersumpah mati-matian, kami juga tidak akan pergi. Murid bersumpah menjaga sekte. Bersumpah mati-matian menjaga sekte. Jiang Feng, bagaimana denganmu? Kakek pedang legendaris sepanjang hidupnya, bagaimana bisa mengajar Jiang Feng yang tidak berguna? Membiarkannya tinggal di sekte pedang Lingshan bukanlah menunggunya mati?
Baiklah, aku menyelamatkannya. Itu juga sebagai untuk kebaikan Elder Tsangjian. Cepat sembunyi. Feng Qiangxi, Kenapadia. Jiang Feng, kamu bagaimana? Kalian bukan tandingan Tianxie Sect. Jiang Feng, apakah kamu masih manusia? Jiang Feng, kamu masih manusia. Kamu seperti serigala berbulu domba, makan gratis di sekte Ling Xiao 20 tahun. Sekarang sekte sedang dalam masalah besar. Dan kamu malah mau kabur bawa uang. Padahal dulu pemimpin sekte sangat baik padamu. Tapi ya tidak heran sih, Seperti Diaitu Kumapangalan. kalau tetap di sini menjadi beban. Tapi uang ini, kamu tidak berhak mengambilnya. Bukan tandingan sekte Tianxie. Pedangku akan segera diasah. Aku butuh uang untuk menajamkannya. Apa hubungannya sama pedangmu? Maksudmu, setelah diasah kamu bisa kalahkan sekte Tianxie? Ngimpi kali. Siapa yang mau kamu bohong? Pecundang, mau kabur bawa uang. Jiang Feng, kalau kamu mau pergi, aku nggak menghalang, nggak perlu bilang alasan konyol. Sudah kubilang, Jiang Feng si pengkhianat nggak tahu balas budi. Oran Buzuk, Sepertidia. Seharusnya sudah dihukum sejak lama, sudahlah. Setiap orang punya ambisinya sendiri. Jiang Feng, pergi saja. Ini. Sangay Dara. Tingkat atas dalam alam mistik bisa menandingi satu jurus dari sungai darah dalam alam bumi, memang luar biasa. Tian Jiao dari Departemen Penjaga. Sayang sekali, belum mencapai alam bumi. Kemampuanmu lebih rendah dari dua bawahanku. Kenapa harus mencoba menghalangi jalan? Tuan Zhangjian telah memberi saya kebaikan besar. Keturunannya, Hana Kulen Danji. Jika ini memang takdirku, aku pun tak menyesal. King Hong, ini mungkin terakhir kita bertarung bersama. Berani unjuk pedang di depanku. Keberanianmu patut diacungi jempol. Kalau begitu, mati saja. Langit surgawi. 4 alam dunia. Ternyata puncak manusia, langit surgawi, semut. Sangay Dara. Semuanya terserah. Hahaha, aku paling suka orang-orang jenius seperti kalian. Mati di tanganku. Semoga pedang Dapat digunakan. Ketajaman pedangnya kuat sekali. Itu pedangnya. Cepat sekali digunakan. beri saya sepetang besai tua. Bisa-bisanya terpikirkan. Pegang ini. Mungkin berguna. Menarik, itu pedangnya? Sayang sekali. Yang menggunakannya cuma pemula. Jiang Feng, kenapa belum pergi? Lin Er ada masalah, ya? Orang dari Tian Zong datang. Tinggal di Ling Xiao Jianzong berbahaya, cepat pergi.
Aku sudah bilang, kalian bukan tandingan Tian Xiezong. Apayang, Camus Pamercan Dissini. Kita bukan tandingan Tian 11e Zong, Kukub di katakan Kalau kita bukan, apakah kamu bisa? Jiang Feng, jangan memaksa. Sekarang berbeda dengan kekuatan Tian Xiezong hebat tak bisa melindungimu. Kamu tidak pergi akan dalam bahaya. Aku pergi, lalu bagaimana denganmu? Ling Xiao Jianzong peninggalan ayah, selagi sekte ada, aku ada. Sekte hilang, aku juga. Aku mengerti. Kamu benar-benar seperti babi mati yang tidak takut air panas. Pemimpin khusus memintamu pergi, tapi kamu masih tetap di sini. Jiang Feng, sebenarnya ada apa denganmu sekarang? Guru pergi. Kamu setiap hari terobsesi, mengasah pedang, apa yang kamu lakukan? Akan pertahankan sekte pedang Ling Xiao. Kamu. Aku juga akan pertahankan. Dengan kamu, bahkan mengasah pedang pun tak bisa. Dengan apa kamu mau lindungi? Dengan mulutmu yang paling keras itu? Hahaha, ternyata kalian sembunyi di sini. Sekte Tianxi, kenapa menggertak sekte pedang Ling Xiao kami? Sulit. Kami juga tidak ingin menyulitkan kalian. Serahkan pedang tua Changjian di Ling Xiao Jianzong kalian. Kami akan segera pergi. Pedang apa? Tidak memberikan kami pedang. Tidak meninggalkan untuk kalian. Jangan. Feng Qianxie, kamu. Hahaha. Gadis Kessel. Saya tidak bercanda denganmu. Tidak bir juga tidak apa-apa. Aku akan bunuh kalian satu persatu dan cari sendiri. Pemimpin, kami bersumpah melindungi sekte pedang Ling Xiao. Sumpah mati melindungi sekte pedang Ling. Hahaha, sangat mengharukan, persaudaraan sesama murid. Kamu. Apa maksudmu? Namaku Feng Qianxia. Peng Qianxi, puncak manusia bumi utara. Raja terkuat. Hehehe, bagus kalau tahu. Kalian benar-benar pikir banyak orang berguna? Kalian semua seperti semut bagiku. Masih ada satu pecundang yang mengasah pedang. Dia hanya seorang pengasah pedang. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Biarkan dia pergi. Pedang ini, kamu yang menempa, kan? Lakukan apa pada Wei Qing? Hahaha. Kalian tebaklah. Wei Daxia. Cepat, bantu dia ke bawah. Dia membunuh 13 muridku. Wakil pengawal. Hanya dengan pedang ini. Katakan, pedang ini milikmu bukan? Ya, lalu kenapa? Apa asal-usulmu? Seorang pengasah pedang kecil dari sekte pedang Ling Xiao bisa mengasah pedang sehebat ini? Ternyata, orang tua penyimpan pedang meninggalkan pedang berharga di sekte Ling Xiao kalian. Aku tanya sekali lagi. Di mana sebenarnya pedang orang tua penyimpan pedang? Sekte pedang Ling Xiao tidak punya pedang itu. Betul, tidak akan kami serahkan pada bajingan sepertimu. Cari mati. Peng Qianxi, sebagai puncak kekuatan dunia, membunuh junior seperti ini bukan sesuatu yang hebat. Kamu ada benarnya. Ilmu pedang kalian dari Ling Xiao Sword Sect bagus. Aku sudah lama ingin melihatnya. Ayo, tandingkanlah dengan para bawahanku. Kalau kalian menang, aku akan pertimbangkan untuk melepaskan kalian. Yanyi, aku akan melakukannya. Kakak senior. Meskipun kamu mengalahkannya, dia tidak akan melepaskan kita. Hahaha. Pintar. Tapi kalian punya pilihan? Jika menang, masih ada harapan.
Lebih baik daripada melihat rekan tewas. Ling Xiao Sekte Pedang, Chen Wen, siap bertanding. Ling Xiao Sekte Pedang, Chen Wen, siap bertanding. Kakak, kamu baik-baik saja? Kalian kalah. Cepat serahkan pedang tua Changjian. Kalau tidak, aku tidak keberatan. Hancurkan kalian, Sekte Pedang Ling Xiao. Feng Qianxi, aku ulangi sekali lagi. Sekte Pedang Ling Xiao kami tidak punya pedang luar biasa seperti yang... Masih pura-pura bodoh. Kalau begitu, aku akan bunuh satu persatu teman sektemu. Lihat apakah kamu bisa ingat. Berani ya, tunggu. Dia. Murid Tuan Tua, Pedang Tersembunyi. Kita tidak tahu pedang itu bukan berarti dia tidak tahu. Kalau tidak, dia tidak akan tetap di sekte Ling Xiao selama 20 tahun. Xiao Ran, kenapa melibatkan Jiang Feng? Pemimpin sekte, sekarang hanya dia mengetahui rahasia sesepuh pedang tersembunyi. Saya melakukan ini demi kepentingan sekte kita. Apakah? Anda un me lia secte Pedang Ling Xiao Kitamusna? Oh wow. Jadi, kamu adalah murid sesepuh pedang tersembunyi ya? Lalu kenapa? Hahaha. Tak disangka, dulu tokoh besar dunia persilatan, sang tua pendekar pedang, punya murid tumpul seperti kamu. Pedang ini, pasti kamu asah lama sekali ya. Namun di depan saya, Hanya sebetang Baisai Tua. cepat bilang, di mana pedang pusaka gurumu? Tidak mau bilang. Feng Qianxi. Lomba antara kita belum selesai. Kenapa kalian masih mau bertanding? Apakah kalian masih ada yang mau maju? Aku yang maju. Dia bilang, Pedang ini asah sudah lama, tapi aku mengerti. Pedang ini baru diasah 10 detik. Memiliki aura pedang menakutkan. Jiang Feng, seberapa kuat kamu sebenarnya? Ah, Pemimpin sekte. pengawal Feng Qianxi melebihi tingkat bumi. Bahkan aku pun tidak sebanding. Pasti kalah melawan pemimpin sekte. Apakah kamu masih tidak bergerak? Lin Er begitu baik padamu. Apakah kamu begitu Tanpa person dance, menatapnya tanpa... pergi ke neraka? Tuan Wei. tidak guna mengatakan apapun lagi kepada sampah. Pemimpin sekte memperlakukannya baik, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pemimpin sekte. Ah, Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kamu tidak punya kemampuan bela, bukan tandingan mereka. kamu ini, akhirnya mau bertindak. Murid Pekundang Song Jian Tua. Ternyata menarik juga. Shen Ming. Izinkan kamu bermain dua gerakan dengannya. Jangan sampai membunuhnya. Hehe. Baik. Jiang Feng cepat pergi, bukan tandingan mereka. Garisan Changjian, mengasah pedang seumur hidup demi melindungi satu orang. Dan orang yang harus aku lindungi adalah kamu. Kakak Jiang Feng. Hahaha. Orang tidak berguna. Juga layak bicara tentang perlimpahan. Aku beritahu kamu, hari ini kamu tidak bisa melindungi apapun. Jiang Feng pura-pura ini kembali. Zhang Feng. Aku tidak tahu apa yang kamu aktingkan. Kamu punya kekuatan. Jika kamu punya energi buat pura-pura, lebih baik serahkan pedang sakti dari gurumu. Iya, benar. Serahkan pedangnya. Kak Feng, mengerti niatmu. Kamu bukan tandingan mereka. Hahaha. Jiang Feng ya. Bahkan orang yang dilindungi juga tidak percaya padamu. Bagaimana kalau kamu bergabung denganku? Setelah itu buatkan aku pedang. Lalu, serahkan pedang dari tetua pedang untukku,
Siapa tahu aku berbaik hati. Kalau tidak, nanti aku akan mengamuk. Siapa lagi yang bisa kamu lindungi? Feng Qianxie. Kamu mencari pedang ditinggalkan guruku. Aku tahu letaknya. Apa? Di mana? Cepat beritahu aku. Asal kamu beritahu aku. Aku bisa menyelamatkanmu. Akulah. Akulah. Jalur sepanjang hidup menyembunyikan pedang. Kepribadian tertutup. Aku Raza Bukan Bejitu. Kamu ini bicara ngaco, kan? Maksudmu pedang rusak yang baru saja kuhancurkan itu adalah pedang sakti yang kucari? Mengasah pedang selama 10 tahun untuk ini saja? Wei King, bawakan pedangku. Pedang rusak itu. Yang itu, berikan padaku. Pedang berkarat. Jiang Feng. Kau benar-benar anggap aku bodoh ya? Berani-beraninya kau kasih aku pedang berkarat. Kalau kau tak mau jujur, tunggu saja saat aku runtuhkan sekte pedang Ling Xiao. Nanti kuacak-acak tempat ini. Aku tetap bisa cari barang yang ku mau. Shen Ming. Mulai. Menyaksikan bayangan pedang dalam keadaan mabuk. Semangat kesatria berkeliaran dengan bebas. Bagaimana mungkin itu terjadi? Mendengus. Kau telah menyembunyikan pedang berkarat ini. Aku akan melindungi sekte pedang Ling Xiao. Haha, kau pikir kau bisa melakukan itu? Jangan lupa, kau sama sekali tidak tahu seni bela diri. Ketika tetua pedang tersembunyi membunuh Raja Liang Utara dengan satu tebasan pedang, dia sudah menjadi pendekar pedang terkenal di dunia persilatan, di samping teknik pedang tersembunyi. Lalu bagaimana dengan... Cuma seorang pandai besi. Bisa atau tidak? Coba aja, baru tahu. HMPH, keras kepala. Shen Ming. Maju. Jiang Feng, kamu. Jangan khawatir, mundur. Ya, Masih mesra-mesraan, cari mati. Aku tidak percaya. Kuatkah garis keturunan pedang tersembunyi, makhluk sampah tanpa kultivasi, mengalahkanku? Ketika pedang di tanganku cukup tajam. Apa tingkat kultivasi saya penting? HMPH, aku akan lihat seberapa tajam pedangmu. Bagus. Pedang yang bagus. menang. Mereka menang. Pembawa sial. Kita menang. Kamu bilang kalau kita menang, kalian akan lepaskan kita. Ah, Memang, aku pernah bilang akan pertimbangkan melepaskan kalian. Sekarang, aku sudah memutuskan. Hari ini, kalian semua jangan harap bisa hidup. Pergilah jaga sekte. Kakak Jiang, Cepat pergi. Ikuti. Feng Qianxie. Kusarankan orang-orangmu mundur lebih awal, kalau tidak. Pedang dan belati tidak punya mata. HMPF. Hum Ting. Jiang Feng. Saya tarik kembali kata-kata yang mengatakan kamu pengecut. Tidak disangka, kamu bisa melatih teknik menyembunyikan pedang sampai sejauh ini. Tapi apa gunanya? Aliran sembunyikan pedangmu. Memperoleh pedang utama dengan dara murni.
Selama pedang ada, kamu ada. Jika pedang hancur, kamu mati. Hahaha. Dan setiap kali kamu menggunakan pedang utama. Kamu akan kehilangan darah murni, kan? Bagaimana kamu tahu, Ham? Raja Bei Liang tewas di tangan sang tetua pedang tersembunyi. Tentu banyak orang akan menganalisis kelemahan aliran pedangmu. Lagi pula mereka juga tidak mau mati di ujung pedangmu. Biar ku tebak. Sang tetua pedang tersembunyi menebas Raja Bei Liang. Menggunakan pedang ketiga dari pedang kehidupan. Dan kamu hanya bisa gunakan 3 jurus, kan? Hahaha. Ternyata aku benar. Kamu hanya bisa gunakan 3 jurus, kamu baru keluarkan 1, masih ada 2, setelah 2 habis. Kamu pasti mati. Aku ingin lihat bagaimana kamu mengatasinya. Kak Jiang Feng. Kak Jiang Feng, apakah itu benar? Apa yang dia bilang adalah benar. Pemahaman Shen Fusi tentang aliran pedang tersembunyi. Itu sama dengan yang dia katakan. Kak Jiang Feng, jika kamu mengeluarkan 3 pukulan pedang, kamu akan mati. Hentikan, aku tidak akan membiarkanmu melanjutkan. Kamu akan mati. Jiang Feng, aku memberitahu Shen Fusi sebelumnya. Mereka akan mengirim orang ke sini. Aku lihat nanti. Tian Yezong berani menghadapi kalian di pengadilan. Terima kasih atas niat baik kalian. Namun sepertinya dia tidak akan membiarkanku mencapai harapanku menyimpan pedang selama hidup. Tapi hanya bisa melancarkan 3 jurus. Klan pedang kalian sungguh menyedihkan mengasuh pedang selama bertahun-tahun hanya untuk disebut pecundang. Pantaskah? Untuk orang yang kucintai, aku menyimpan pedang, apakah itu tidak layak? Jiang Feng, Hahaha, setelah 3 jurus, kau akan mati dan hancur. Mereka juga tidak akan mengingatmu. Orang yang kau cintai juga akan menikah dengan orang lain. Hal seperti ini. Ada artinya? Lebih baik bergabung denganku dan bantu aku menemukan pedang dewa. Kekayaan dan wanita di dunia akan mudah didapat. Baiklah. Karas Kepala. 2 jurus terakhirmu ini ingin kulihat, apakah aku yang paling puncak di dunia ini bisa menahan. Puncak dunia manusia adalah dia. Hanya memerlukan sekejap. Aku kehilangan kekuatan untuk melawan. Latihan bela diri dibagi menjadi 4 tingkat, langit, bumi, pelatihan, dan perbedaan antar tingkat itu sangat besar. Dengan tingkat pengalaman bisa menjadi pahlawan besar, memasuki tingkat bumi bisa mendirikan sekte sendiri, dan tingkat langit. Di seluruh wilayah utara, tak lebih dari jumlah jari di 1 tangan. Itulah puncak sejati dari dunia manusia. Dan mengenai tingkat langit, ada 1 kalimat lagi. Di bawah tingkat langit, semuanya seperti semut. Khaim. Oh. Seberapa kuat Raja Bei Liang? Tentu saja tingkat langit. Dan bahkan puncak tingkat langit. Bahkan mungkin bisa menjadi tingkat dewa tanah legendaris. Bagaimana Raja Bei Liang meninggal? Tentu saja. Kamu. Raja Bei Liang lebih hebat darimu. Hanya saja kena 1 tebasan dari guruku. Kamu itu apa sih? Dulu, si orang tua pedang itu punya ilmu pedang yang luar biasa. Sedangkan bocah ini sama sekali nggak punya ilmu bela diri. Nggak mungkin sekuat si orang tua pedang. Kalau begitu, Mari kita buktikan dengan pertempuran. Jika bertarung, jangan salahkan orang lain jika mati. gerombolan pedang. Hanya sebegitu. Oh ya? Bagaimana bisa?
Pergi. Ada satu jurus lagi. Gunakan lagi satu jurus akan mati. Aku tidak percaya, kamu masih berani bergerak. Kenapa tidak kamu coba? Jiang Feng. Asal kamu bilang di mana orang tua penyimpan pedang meninggalkan pedang itu. Aku langsung pergi, aku tidak akan menyulitkan kalian. Pedang ajaib yang ditinggalkan oleh guru adalah aku. Kamu. Benarkah kamu tidak takut akan kebunuh? Kami di Sekte Tianxie memiliki jutaan murid, meskipun harus dibuang, kita bisa membuangmu hingga mati. Kalau harus mati, aku akan mengambil kepalamu lebih dulu. Baiklah. Hari ini aku mengaku kalah. Kita akan bertemu lagi. Jiang Feng, kamu menang. Aku bilang. Akan menjaga Ling Xiaoxian Zong untukmu. Hati-hati. Lihat saja orang yang kau cintai mati. Tidak, sudah terlambat. Jiang Feng, kamu akan mati. Yu. Hahaha. Jurus terakhir sudah dikeluarkan. Anak muda, kau pasti mati. Hahaha. Kau bilang pedang peninggalan orang tua itu adalah dirimu. Seorang pria yang hanya bisa mengayunkan 3 kali juga bisa disebut pedang sakti. Hahaha. Pasti kamu menyembunyikan sesuatu. Kali ini aku akan membiarkan kalian. Dendam memotong lengan ini. Tunggu aku sembuh. Pasti aku akan mencarimu lagi. Saat itu, akan kuacak-acak baojian Ling Xiao kalian. Aku tak percaya tak bisa menemukan yang kucari. Jiang Feng, kamu baik-baik saja? Aku akan ambilkan pedangmu. Jiang Feng. Utama milikmu. Terima kasih. Jiang Feng. Jiang Feng. Ternyata tetap tidak bisa ya. Jiang Feng. Cepat-cepat bawa dia ke kamarku. Di mana ini? Lin Er. Kak Jiang Feng, kamu sudah bangun. Kak Jiang Feng, apa kamu akan mati? Aneh ya, guru bilang bahwa kita satu garis, setelah pedang jiwa utama keluar, setelah 3 jurus, energi pasti habis dan akan mati seperti lampu kehabisan minyak. Kenapa aku merasa energiku kuat ya? Lin Er, dengarkan, aku merasa. Wei Qing sudah memberitahuku. Pedang utamamu sudah kehilangan semua energi. Kamu sebentar lagi akan. Kak Jiang Feng, aku belum menikahimu. Tolong jangan mati, ya. Bukankah kamu bilang akan selalu melindungiku? Lin Er, kau. Kak Jiang Feng, kamu bilang akan menikahiku, tapi aku selalu menunggu, terus menunggu. Tapi kamu terus mengasah pedangmu. Sekarang malah. Lin Er, sebenarnya mungkin aku tidak akan. Ilan kamu. Maaf, mengganggu. Memang pantas dari garis pedang tersembunyi, bahkan di ambang kematian.
Kagum. Maaf ya, akhirnya tetap kamu yang menyelamatkanku. Tidak apa-apa, kamu juga sudah banyak membantuku. Tidak bisa, aku berhutang budi pada kalian semakin banyak. Ada keinginan, beritahu, aku akan coba mewujudkannya. Di waktu terakhir, bisa bersama Lin Er itu cukup. Jiang Feng. Waktumu mungkin tidak banyak. Menurut catatan Departemen Keamanan, hanya sebagian kecil dari garis pedang tersembunyi yang bisa bertahan 1 atau 2 hari setelah mengeluarkan pedang, tapi tidak ada yang lebih dari 3 hari. Kamu sudah koma 2 hari, bisa bangun sudah jadi keajaiban. Jangan lihat dia terlihat normal. Mungkin ini hanya keajaiban sebelum mati. Mungkin setelah malam ini dia sudah Sebenarnya aku, harus punya anak. Ada rahasia dari Departemen Keamanan yang akan menjamin berhasil dalam sekali coba. Di masa depan, hutang budiku kepada garis keturunan pedang tersembunyi dilunasi melalui anak-anakku. apakah tidak tepat membicarakan ini sekarang? Orang-orang dunia bela diri, mengapa begitu formal? Kalian baru saja melakukan itu, kan? Yalan apakah kau tidak menyukainya? Baiklah, baiklah, pergilah dari sini. Jiang Feng kau sudah mati. Aku, Wei Qing. Segera setelah diucapkan, langsung dilakukan. Lin Er. Aku ingin beristirahat sendirian untuk sementara waktu. Apakah aku benar-benar akan mati? Tapi aku merasa tidak ada yang salah dengan tubuhku. Tapi guru berkata hanya dengan berlatih 3 pedang, baru bisa hidup bebas dan abadi. Tapi aku sama sekali tidak punya 3 pedang. Sudahlah, lupakan saja, besok kita pikirkan lagi. Kak Wei Qing. Rahasia yang kamu sebutkan itu. Lupakan, besok pikirkan lagi. Biar aku bantu kamu. Lin Er. Oh, tidak perlu. Kak Jiang Feng. Kamu terluka parah. Hal-hal kecil ini biar aku yang urus. Lagi pula, kita sering tidur bareng saat kecil. Kenapa kamu malu? Tapi sekarang kita sudah bukan anak-anak lagi. Adik. Lin Er. Aku sudah buka baju, siap istirahat. Cepat keluar. Lin Er, kamu mau ngapain? Kurasa apa yang dikatakan oleh Kak Wei Qing masuk akal. Kak Jiang Feng, kalau besok kamu nggak ada, aku rela memberikannya padamu. Lin Er. Lin Er. Jiang Feng adalah demi kita Ling Xiao Shuosek. Semua murid Ling Xiao Shuosek berkabung untuk Jiang Feng. Selamat jalan, Kakak Jiang. Oh, aku belum mati. Seumur hidup ini, aku adalah wanita Jiang Feng. Aku bersumpah di sini kepada Yilin. Akan hidup menjanda, tidak akan menikah lagi. Ini, ada hantu. Hantu, hantu. Ada hantu, Ada hantu. hantu, hantu.
Lin Er, sepertinya aku tidak mati. Lin Er, sepertinya aku tidak mati. Aneh, nadi kamu ternyata normal, bahkan lebih kuat dari orang lain. Apakah Kak Jiang Feng tidak perlu mati? Iya, tapi ini sebenarnya bagaimana ceritanya? Yang penting kamu baik-baik. Jiang Feng, kalau kamu tidak apa-apa, aku kembali ke Zhenfus. Kalau ada berita dari Tian Xizong, aku akan beritahu. Kak Jiang, senang kamu selamat. Guru besar, Tian Xizong maintient à Cannes menurant la J. Terakhir kali banyak korban, kalau mereka datang lagi, bisa lebih parah. Meski Kak Wei King bisa memanggil Zhenfus. Orang Tian Xizong tidak datang, mereka tidak bisa berjaga di sini. Bagaimana menurutmu, Jiang Feng? Saya Ketua. Ketua kembali? Apa kembali? jangan buru-buru. Kakakmu sudah kembali. Bawa saya pergi menemuinya. Tak perlu. Aku bisa menemukan jalanku sendiri. Kak, bukankah 4 tahun lalu kamu berkelana? Kenapa kembali? Ada masalah besar di sekte. Apakah aku bisa tidak kembali? Berkat Jiang Feng, kami berhasil menjaga sekte pedang Ling Xiao. Mas, gak perlu buru-buru terima kasih. Kita tumbuh besar bareng. Jiang Feng, aku mau kamu keluar dari sekte pedang Ling Xiao. Zhang Feng, Aku mau kamu keluar dari sekte pedang Ling Xiao. Mas, kamu ngomong apa sih? Kamu dengar aku ngomong? Semua ini berkat Berkat dia. Lebih baik kamu bilang semuanya gara-gara dia. Mas, kamu. Sejak mereka datang ke sekte, Raja Beiliang berkunjung. Aya Mandapa, Cédra d'Alam. 5 tahun lalu meninggal. Kali ini sekte Xietian datang. Kamu hampir celaka. Qu'attaquant pas d'accu. Bukankah ini semua karena mereka? Tapi, Tapi apa? Maukah kamu mengatakan, dia bahkan mengeluarkan pedang utama demi kamu, bukan? Lalu jelaskan padaku kenapa dia masih bisa berdiri di sini. Di keluarga pembawa pedang, keluarkan pedang utama berarti mati. Seluruh dunia persilatan tahu itu. Jadi mengapa dia bisa hidup? apa maksudmu? Maksudnya apa? Menurutku pedang ini bukan pedang utamamu. Tapi pedang dewa yang ditinggalkan gurumu. Makanya kamu bisa berdiri di sini tidak apa-apa. C'est 40. Pedang dewa sudah kamu gunakan. Kamu memang mendapat nama baik. Kalau Xie Tianzong tidak menemukan barang itu, seluruh Ling Xiao Sword Sect harus ikut mati bersamamu. Jiang, Ternyata dia orang seperti itu, iya. Kita semua menanggung kesalahan untuk Zhang Feng? diam. Bro, kamu mengada-ada. Apa yang bisa dilakukan? Mengusir Jiang Feng akan membawa perubahan? Menjauhkan diri darinya, aku bisa melindungi sekte ini. Dengan apa kamu melindungi? Karena aku sekarang di puncak tingkat bumi. Siap menembus batas surga. Apa? Senior Siang ingin menembus batas surga. Jika senior Siang menembus batas surga, bukankah sekte Tianxie harus lebih waspada pada kita? Energi dan darah kurang, esensi darah kacau. Apakah kamu ingin menembus batas surga hanya dengan berbicara? Kekurangan energi dan darah, esensi kacau. Apakah kamu ingin menembus batas surga dengan berbicara? Punya kemampuan spiritual, berani mengomentari kakak siang. Kakak siang, abaikan dia, jangan biarkan mengganggu ketenangan hatimu. Jiang Feng, aku beritahu padamu. Jangan kira karena kamu menyelamatkan kami, bisa bicara sembarangan. Penglihatanmu bagus, sepertinya aku meremehkanmu. Setelah bertahun-tahun menempa, pandanganmu masih setajam ini. Bagus. Puncak tingkat bumiku dipupuk dengan pil obat, sulit menembus ke tingkat langit. Apa? Dia benar-benar menebak dengan tepat. Tapi jadi apa? Sekarang giliran kamu bicara? Jean Ganlupa. Kamu sudah gunakan pedang suci gurumu, sekarang kamu hanya orang yang tidak berguna. Aneh. Kenapa tiba-tiba Tubuh jadi lebih ringan. kupikir kamu mengorbankan diri untukku, ternyata ada maksud lain. Sekarang kami yang harus menanggung akibatnya. Jangan harap. Usir dia. Usir. 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 Kak, kalau kamu tidak bisa naik ke tingkat langit, buat apa ini semua? Siapa bilang aku tak bisa menembus langit? Kalau aku bilang bisa, pasti ada caranya.
Cara apa? Kamu juga sudah tidak muda. Kakak pulang kali ini untuk mengurus pernikahanmu. Pernikahan? Kakak maksudnya apa? Kakak membantu bicara, pria tuan muda dari Gulanmen. Nicolas Dangania. Xiaolin, seumur hidup kamu, tidak khawatir makan dan minum. Haha. Gulanmen. Bukankah itu sekte terkaya di wilayah utara kita? Xiang Shixiong bisa punya hubungan dengan mereka. Saya tidak mau menikah. Saya sudah suka seseorang. Xiaolin. Waktu kecil bercanda saja sudah cukup. Kenapa sudah besar masih tidak tahu diri? Dia itu siapa sih? Bisa dibandingkan dengan satu jari saja dari pewaris Hong Lian Men. Suka Jiang Feng, tidak akan menikah denganmu. Bicara apa soal pewaris Hong Lian Men? Ayah sudah pergi, kakak seperti ayah. Xiaolin. Omongan kakak tidak dengar lagi? Ini semua demi kebaikanmu loh. Aku sudah setuju dengan Hong Lian Men. Asal kita menikah dengan mereka. Mereka tidak hanya akan membantu kita melawan Tian Xiezong, tetapi juga memberi saya sebutir dan 9 putaran teratai merah. Un tuc mambantu seyanek tingkat. Dan semua ini. Kamu menikah putra kepala gerbang teratai merah. Begitu mudah. Seluruh wilayah utara tahu putra kepala gerbang teratai merah terkenal suka wanita. Menikahkan Lin Er dengan orang itu. Kamu mau menikahkan adikmu? Atau menjual adikmu? Sekarang jangan bicara, aku bertanya ke Xiaolin, bukan kamu. Aku tidak mau menikah. Xiaolin. Kita tidak bisa melawan sekte Xietian. Jika kamu menikah dengan pewaris Menara Merah, aku bisa meminta bantuan mereka. Un tuc menyelamatkan nyawa Jiang Feng. Atau. Kamu mau melihat Jiang Feng dibunuh oleh sekte Xietian dengan mata kepalamu sendiri. Lainer, jika aku mati, jangan menikah dengan orang itu. Jangan setuju. Berizik. Bawa dia pergi. Lin Er. Kakak. Aku janji padamu. Sial, Lin Er. Kenapa aku baik-baik saja? Kami dari generasi Changjian. Kecuali pendiri yang memulai dengan 3 pedang. Para penerus lainnya menyimpan pedang seumur hidup. Pedang terhunus, nasib berakhir, Feng Er. Bakatmu belum pernah kulihat sebelumnya. Kuharap kau bisa mencapai tingkat leluhur. Guru pernah berkata, leluhur melatih 3 pedang teknik pedang tersembunyi. Hanya pedang terakhir, yang menghindari takdir pedang terhunus. Sedang aku hanya punya 1 pedang. Bagaimana dengan 3 pedang? Ini adalah Saudara Jiang. Saudara Jiang, tidak baik ini. Gerbang Honglian datang. datang tepat waktu. Kukirimkan padamu. Ini. Ya Tuan. Ah, Tuan Wang. Ini adik perempuanku, sifatnya baik. Menikah dengannya, pasti jadi istri yang baik. Bagus, bagus. Tubuhnya bagus. Mukanya juga oke. Aku suka sekali hahaha. Ngapain bengong? Cepat sapa Tuan Wang. Gak perlu. Aku suka ekspresi wajahnya. Bayangin ekspresinya di tempat tidur bikin aku semangat hahaha. Tuan Wang, soal yang Anda janjikan sebelumnya, jangan khawatir. Oh, itu tentang Tian Xizong kan? Nanti Gulian Men akan bayar mahal untuk panggil beberapa ahli. Bantu kalian menahan. Terima kasih, Tuan Wang. Namun, adikmu ini seorang wanita, jadi kepala sekolah sih? Apa maksudmu? Setelah menikah denganku, jangan jadi kepala sekolah lagi. Pindah ke sekolah Honglianku. Layani aku dengan baik. Wanita itu harusnya melakukan hal yang seharusnya dilakukan wanita. Bertarung dan membunuh. Tidak cocok. Hal-hal ini, serahkan saja pada priamu. Bukan itu. Tuan Wang, jangan marah. Adik saya dulu juga orang dunia persilatan. Punya sedikit temperamen itu wajar. Punya temperamen bagus. Saya suka yang berani. Mengendarai dengan semangat.
Nanti kamu tidak akan punya kesempatan lagi, ya. Di rumah lahirin anak buat aku. Ngurus anak itu tugasmu ngomong-ngomong. Aku satu-satunya anak keluarga Wang, orang tua aku suruh aku punya 5 anak. Kamu juga orang yang belajar bela diri. Pasti badan ini kuat, kan? Kamu. Hehe. Suka banget punya anak. Suka banget punya anak, cari aja induk babi. Minimal bisa punya 8 anak. Jadi kamu putra mahkota gerbang Honglian? Memang tidak sia-sia. Sampah belaka. Siapa kamu berani berbicara kasar padaku? Xiang Tiange. Sektemu benar-benar luar biasa. Setiap murid berani menginjak kepala ku. Tuan Wang, jangan marah. Tuan Wang, jangan marah. Dia bukan murid dari sekte kami, dia hanya seorang pengasah pedang di sekte pedang Ling Xiao. Ternyata cuma perusak hubungan. Kupikir kamu tidak tertarik padaku. Diam-diam kari, orang manja tu camp. Tidak berani, karena ini seperti mengasah pedang maka lebih mudah. Xiang Tiange. Kalian Ling Xiao Sword Sect harus memberi saya penjelasan. Jangan salahkan saya jika tidak sopan. Jangan khawatir, Tuan. Akan memberikan jawaban yang memuaskan. Baik, saya akan menunggu. Berani-beraninya tidak sopan pada Tuan Wang. Berlututlah padaku. Berlutut. Shang Tian Ge. Kalau kamu mau jadi anjing orang lain, jangan bawa aku. Apalagi Tuan yang kau pilih. Bukan orang yang berharga. Apa bilang? Ulangi lagi. Aku bilang, kamu bukan orang berharga. Kalau kamu ingin mati, aku akan penuhi. Wang Mingyang. Dia dari Ling Xiao Jianzong. Bukan urusanmu mengajarinya. Adu. Melindungi dengan baik ya. Tapi Ling Xiao Jianzong kalian, siapa sih peduli? Berani menyentuhku, cari mati. Ko sebentar lagi jadi wanitaku. Sekarang demi pria lain, kau malah melawanku. Selesaikan ko dulu, wanita tidak setia, lalu baru urus dia. Jiang Feng. Pertarungan antara aku dan aku mau dia mengerti. Wanita bukanlah alat beranaknya, oke. Aku akan potong kakimu dulu. Begitu kamu tak bisa jalan, aku akan kunci kamu di ranjang agar kamu hanya bisa melahirkan anak untuk keluarga Wang. Dalam mimpimu. Tubuh yang lembut, aku jadi enggan menyakitimu. Kamu tak tahu malu. Xiao Lin. Tak ada gunanya, di tahap tengah ranah Xuan. Sementara kamu baru saja masuk ranah Xuan. Bukan tandinganku sama sekali. Apalagi pedang ini. Dibuat khusus untukku oleh pembuat pedang terbaik ibu kota. Yang disewa ayahku dengan harga Aku sarankan kau, sayang, lebih baik patuh agar suamimu bisa mempertimbangkan. Memaafkanmu. Xiaolin, minta maaf saja pada Tuan Wang. Pedang tak kenal mata, kalian akan jadi keluarga, tu kapaberadapan. Mau aku minta maaf padanya? Tidak mungkin. Pedang di tanganku. Kemampuanku lebih tinggi darimu, kalau kamu tidak tahu diri. Jangan salahkan aku kalau aku kasar. Pegang pedang naik 3.7 inci kanan, hancurkan. Ngomong apa sih? Tidak ada gunanya. Mana manquin. Mana manquin. Bagaimana bisa kamu mengalahkanku? Kebetulan, pasti kebetulan. Kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu. Pukul bagian tengah pedangnya. Serang sisi pedang, dari atas ke bawah 4 inci.
Jangan hindari. Xiaolin, cepat menghindar. Jangan dans Garcandia, guru. Aku percaya Jiang Feng. Bagaimana mungkin? Ini adalah pedang berharga. Apakah mungkin karena dia? Patah. Patah. Kamu berani. Menyakitiku. Kamu mau bunuh aku tapi nggak boleh balas. Baiklah. Pernikahan ini aku batalkan. Ashui Tuan Wang. Aku baru dapat kabar. Paling Lamba Tigahari, Tian 11e Zongakan Kambali. Saat itu, kalian tunggu saja. Perji. Pemimpin guru mengalahkan pemimpin Hong Lianmen. Kakak Jiang, ternyata punya ilmu bela diri sehebat ini. Kak Jiang Feng menang berkat kamu. Jiang Feng. Kamu ngapain, Kak? Gara-gara kamu, Raja Xiao pergi. Bagaimana sekte? Siapa menghadang Tian Xie Sek? Aku yang akan. Camus. Meskipun punya sedikit ilmu, di hadapan tingkat Tian tetap semut. Tidak capai tingkat Tian selamanya tak bisa kalahkan tingkat Tian. Siapa yang mengusir Feng Qianxie? Itu karena kamu pakai pedang dewa. Sekarang kamu masih punya tidak? Tidak bisa, aku harus mengusirmu dari sekte. Semua masalah ini adalah ulahmu selama mereka membunuhmu. Mungkin mereka akan melepaskan kita. Sekte pedang Ling Xiao. Tidak bisa selama aku ada. Aku tidak akan membiarkanmu mengusir Jiang Feng. Bagaimana jika aku memaksanya keluar? Aku adalah pemimpin sekte. Tanpa izinku, tidak ada yang bisa mengusirnya baik-baik. Pemimpin sekte pedang Ling Xiao Xiang Yilin sombong, dan tidak peduli dengan sekte sangat tidak bertanggung jawab. Sekarang aku memecatnya dan menggantikannya. Tidak mungkin mereka tidak akan setuju kakak kamu berangan-angan. Anya. Kakak menjadi Bukan tidak mungkin. semua karena Jiang Feng. Kenapa harus melibatkan kita ya? Dan kakak Xiang setidaknya memikirkan sekte. Lihatlah pemimpinnya sekarang. Hanya memikirkan Jiang Feng ya. Kalian. Hei, Siang Tiange, kalau kamu mau merebut posisi ketua, ambillah dari tanganku. Pedang ketua sudah kubawa. Apa ada masalah? Langkah bintang 7 Ling Xiao, kamu ternyata berhasil. Ilmu pedang Ling Xiao yang ditinggalkan ayah, kamu hingga kini belum mempelajarinya. Aku telah mempelajarinya. Menurutmu siapa yang pantas jadi ketua? Aku mendukung kakak Xiang jadi ketua. Kalian. Sekarang, aku akan mengusirnya. Sudah siap? Aku bilang, hari ini ada aku di sini. Siapapun tidak bisa mengusir dia. Aku bilang, kalau aku ada di sini, siapapun tidak akan bisa mengusir dia. Wah, sudah dewasa, sudah berani menantang kakak. Semua ini karena kamu. Kalau bukan karena kamu, Xiaolin masih jadi Xiaolin yang penurut seperti dulu. Mungkin dengan membunuhmu, semua masalah akan selesai. Kak, Jiang Feng adalah orang yang kucintai. Aku tidak bisa membiarkanmu menyentuh dia. Xiaolin, demi dia, kamu berani menghunus pedang padaku. Sudahlah, hari ini aku mewakili ayah untuk mengajarimu. Tunggu. Terlalu lambat. Masih terlalu lambat. Dengan kemampuanmu, kamu bahkan tidak bisa menahanku, apalagi melindunginya. Coba lagi. Kemampuanmu hanya sampai di sini. Aku pernah bertarung dengan Feng Qianxie. Kamu dan dia tidak sebanding. Tidak peduli apakah aku tandingannya atau bisa melindungi Ling Xiao Jianzong. Dalam sek, tidak perlu orang seperti Camus Yang hanya bersembunyi di belakang wanita. Jiang Feng, jangan percaya katanya. Kamu bukan seperti itu. Aku tahu. Baik, aku bisa pergi. Namun, ada satu hal yang belum kuselesaikan.
Ada apa? Lin Er, maukah kamu pergi bersamaku? Ada aku di sini. Kecuali aku mati. Aku tak akan biarkan kamu terluka lagi. Maaf, Jiang Feng, aku tak bisa pergi bersamamu. Sekolah adalah peninggalan ayah. Aku berjanji membuatnya berkembang. Jadi, aku belum bisa pergi. Kalau begitu, aku juga takkan pergi. Tidak pergi? Bekla. Kalo beji tu akan kupoton tanggandan kakimu dan buang ke gunung. Tak perlu, biar aku yang melakukannya. Tapi kamu, Baiklah, dengar, HM. Ternyata kamu memang lelaki. mohon bimbingannya. Awas. Bisa bertahan dari seranganku beberapa ronde. Memang ada kemampuan, tapi perbedaan tingkat tidak bisa ditutupi dengan keterampilan. Hati-hati. Sepertinya. Harus serius sekarang. Aku bilang akan menghancurkanmu, dan aku berjanji akan melakukannya. Tidak. Kalian jangan berkelahi lagi. Xiaolin, Camus, kenapa kamu beji tu bodoh? Kak, kalau kau ingin melukainya, harus melewati... Camus. Minggir. Tidak, aku tidak minggir. Jiang Feng tetap di sekte pedang Ling Xiao, masih ada harapan. Jika dia dius, dia akan mati. Dia pantas mati, masalah ini gara-gara dia dan gurunya. Omong kosong, pendekar pedang tersembunyi. Menurutku dia orang tua yang tidak mau pergi dari aliran lain. Jangan katakan guruku, kalau aku katakan, bagaimana, kamu dan gurumu pembawa sial. Hanya membawa bencana. Pendekar pedang tersembunyi rela mengorbankan diri demi membalas budi. Menurutku dia memang pantas mati. Pas tu itu. kamu cari mati. Ho ho. Aku belum mencarimu, kenapa kalian justru bertengkar sendiri? Kamu belum mati. Kamu belum mati. Kamu juga belum mati. Kenapa aku harus mati? Mulut tajam. Sekarang. Tanpa pedang, dari mana dapat keberanianmu? Aku tidak akan membunuhmu ketika aku menemukan pedang sakti itu. Aku akan membunuh semua orang di sini di depanmu. Terakir. Akan menangkapmu. Menyiksamu perlahan-lahan. Feng Qianxian. Jangan bicara sombong, umurmu cuma beda puluhan tahun. Jika aku berusaha sekuat tenaga, belum tentu aku tak bisa. Berani kurang ajar pada tuan, cari mati. Orang-orangmu juga cuma segitu aja. Benarkah? Belum mencapai tingkatan langit. Berani besar kepala di depanku. Sampa. Bagaimana mungkin? Perbedaannya begitu besar. Jiang Feng, aku tanya padamu, di mana pedang gurumu sebenarnya? Sudah kuberitahu padamu, tapi kamu sendiri yang tidak percaya. Lepaskan dia. Jiang Feng, Di belakangku ada belasan orang pengikut. Semuanya adalah Orang kuat kamu pasti nggak mau lihat. Dia dan anak buahku ada masalah. berani coba. Masih nggak mau jujur? Semuayang t'a eu Sudaku Beritau. Guru hanya bilang, aku pedang sakti warisan, kalau ada hal lain, aku nggak tahu. Nggak tahu. Xiaolin, Feng Qianxie, Kamu cari mati, sekarang tahu belum? aku benar-benar tidak tahu. Jiang Feng, Masih mau sembunyikan? Mau lihat Xiaolin dipermalukan depan semua orang? Aku bilang, aku tidak tahu. Lepaskan Lin Er, terserah kamu, menurutku. Tidak menanjus kalau bilam lihat pedi mati. jangan. Aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Aku sudah nggak sabar lagi sama kamu. Jiang Feng, Aku mohon padamu. Selamatkan Xiao. Anggap ini Cepat kasih tahu dia. Feng Qianxie kamu. 3.
2. Tunggu dulu. Aku ingat. Memang ada pedang sakti milik guru, akan memberi lokasinya. Bilang aja. Di sana. Le Pascan a dit Q. A. Kakak, Mau Maddie. Orang yang kamu minta sudah kubawa. Selanjutnya terserah kamu. Tenang, aku akan melindungi Lin Er. Ada gunanya? Kamu bisa kabur dengan kekuatanmu sendiri. Demi, Meunier Lamat Canceo. Wanita, Kamu hanya bisa mati. aku adalah kakaknya. Hahaha. Terus kenapa? Tetap saja harus mati. Kenapa kamu pikir hari ini bisa lepas dari tanganku? Lin kecil, maaf ya. Ini semua karena kakak tidak berguna. Aku bukan tandingannya. Jiang Feng, Kalau kamu tahu yang sebenarnya, aku mohon, beritahu dia. Jangan Li Batcan a dit Q. Suru a Q Melacucan a Papin Jugabolet. Aku mohon padamu. kakak, kamu percaya Jiang Feng? Dia pasti akan menemukan cara. Tenang saja. Aku akan melindungi Lin Er. Jiang Feng, Keras kepala sekali mulutmu. Tampa Padang Utamamu. Dengan APA Kawakan Jaga. Feng Qianxie. Saat kematianmu telah tiba. Feng Qianxie. Waktunya kamu mati. Sudah tiba. Kamu masih bisa bicara begitu. Benar-benar heran. Dari mana datang keyakinanmu? Pedangmu itu sudah hilang. Kamu mau pakai pedang rusak ini lawan aku. Coba saja. Aku cuma asal mengayuninya. Kalau kamu bertahan dengan susah payah, bagaimana bisa melawanku? Atau aku harus biarkan kamu mengasah pedangmu 10 tahun lagi? Mengasah pedang tak butuh 10 tahun. Niat tiba. Pedang menjadi. Hahaha, niat tiba pedang menjadi. Coba lihat. Mana n'attend pas un tuc Mangaza peu dans dicini. Atau kamu pikir aku bodoh, membiarkanmu mengasah pedang tanpa hasil? Siapa bilang mengasah pedang butuh meja persu? Siapa lagi yang bilang harus mengasah? Asah pedang itu harus. Hahaha. Sebuah pedang tajam perlu ditempa ribuan kali, ditempa dengan keajaiban alam semesta, besi rongsok di tanganmu ini. Masih ingin berubah jadi hebat. Selama aku ada. Besi biasa. Jadi pedang tajam. Apa nama jurus itu? Coba dulu baru tahu itu jurus apa. Aku tidak percaya. Pedang ini masih sehebat terakhir kali. Jiang Feng, Tahu kamu akan menyerang diam-diam. Tidak bosan dengan trik ini? ada apa ini? Dit Bawalangji, semu assez perti semu. Kamu tahu kenapa? Kenapa? Karena ahli tingkat surga memiliki energi pelindung, tidak dapat ditembus oleh yang belum mencapai tingkat itu. Meski 1000 orang di tingkat bumi, mereka tak bisa bunuh orang tingkat surga. Tapi pedang Jiang Feng ternyata mampu menembus energi pelindung ahli tingkat surga. Kau ternyata bisa menembus energi pelindungku. Sayangnya, Kau berhasil menghindar. keterampilan pedangmu seperti itu. Seorang yang mengasah pedangnya. Pedang aku pedang. Keterampilan pedang tumbuh alami, tidak bertindak. Sekarang giliranku. Kak, Jiang Feng bisa menekan kekuatan orang tahap langit. Pedang ini nggak seperti pedang pamungkas Klancang Jian yang punya energi pedang unggul, tapi tetap tajam luar biasa. Feng Qianxie menghindari ketajaman seni pedang Jiang Feng. Mungkin benar-benar ada kemungkinan.
Kamu yakin banget hari ini kamu pasti menang? Hahaha. Hahaha. Hati-hati racun, tutup mulut dan hidungmu. Tidak beracun. Ini apa? Nanti kamu akan tahu. Trik kecil. Ah, Xie Feng. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Lihat pedangmu. ini benda apa? Rokok ini. Bagus. Pintar sekali. Rokok penghancur logam khusus melawan senjata sakti. Membusukkan senjata sakti. Tapi tidak beracun bagi tubuh manusia. Kau kira aku datang ke sini Tanpa persiapan, tanpa pedang di tangan. Kau bukan siapa-siapa. Menyerahlah, tidak ada gunanya. Di dalam asap penghancur logam, semua besi jadi rapuh tak berdaya. Xiao Feng menangkapnya. Aku nggak percaya itu benar-benar sehebat itu. Maaf. Itu memang sehebat itu. Maaf. Itu memang sehebat itu. Sial. Di dunia ini ada benda ajaib seperti itu. Zhang Feng. Hari ini, bahkan dewa pun nggak bisa menyelamatkanmu. Aku hampir kehilangan kesabaran padamu. Jiang Feng. Tenang, jangan khawatir. Kamu akan segera seperti dia. Jiang Feng, aku tanya sekali lagi. Di mana pedang ajaib itu sebenarnya? Aku sudah bilang. Aku tidak tahu. Kalau begitu, matilah. Jangan. Aku mohon pada. Kenapa kamu mau mati duluan? Ampuni dia. Ling Xiao Jianzong, geledah sesuka hati jika bisa temukan pedang suci yang dicari. Kami tidak tahu di mana. Lalu bagaimana dengan lengan terputus ini? Kalau aku tidak bunuh dia, bagaimana orang-orang di persilatan akan melihatku? Apakah kewibawaanku masih ada? Kamu harus mati hari ini. Kak Jiang Feng. Cepat lari. Benar-benar menyentuh ya. Tapi kamu tetap harus mati. Lin, kenapa kamu begitu bodoh? Hari ini kamu harus mati. Aku yang bilang. Hai, Kamu bisa melelehkan logam? Lihat pedang ini. Bisa kamu lelehkan? Kalau kamu coba yang ini. Jangan harap. Tidak mungkin. Energi pertahanan. Bagaimana punya energi pertahanan? Ini adalah pedang kedua dari 3 pedang. Membekukan darah menjadi bilah. Puncak dunia manusia. Bagaimana mungkin? Bisa dari manusia biasa langsung jadi tingkat langit. Kamu kan mau mencari pedang? Cari saja. Aku salah. Kumohon. Biarkan aku hidup. Kamu sadar salah. Kamu sadar akan mati. Sekarang mengaku salah. Sudah terlambat. Sesepuh, tolong aku. Siapa?
Tak disangka ada kejutan. Tak disangka. Pikirkan melihat pedang sakti. Ternyata ada kejutan. Kakek. Selamatkan aku. Tak berguna. Aduh, Hampir lupa sama kamu. kamu siapa? Aku. Bisa dibilang pendiri Tianxie. Lao Tzu. Mana mungkin? Tianxie baru berdiri 300 tahun lalu. Kalau kamu pemimpin, Bagaimana bisa hidup 300 tahun? Tidak disangka, aku sudah hidup 300 tahun. Pantas saja belakangan ini aku merasa akan segera mati. Kupikir, seumur hidup ini aku takkan pernah menembus batas. Haha. Ternyata aku menemukanmu. Hati pedang yang dilahirkan. Cucu muridku tidak mengerti. Di dunia ini, jika hati pedang yang lahir tidak dianggap sebagai pedang dewa. Apalagi yang bisa dianggap begitu. Pedang dewa yang ditinggalkan oleh orang tua Zhang Jian. Ternyata benar kamu ya. Selama aku makan hati pedangmu dan minum darah pedangmu, pasti aku bisa menembus batas. Dan aku tidak perlu mati. Ha. Haha. Hahaha. HMPH. Makan hatiku. Minum darahku. Kamu juga layak. Anak kecil, nakal sekali. Hal ini berguna buat yang kecil-kecil itu. Tapi nggak buat aku. Nggak mungkin. HMPH. Nakal sekali. gimana bisa? Jiang Feng bisa mengatasi ahli tingkat surga dengan mudah. Di depan orang tua ini. Ternyata sama sekali tak berdaya. Tentu saja. Bagaimanapun juga, aku ini setengah dewa di bumi. Tingkat langit sehebat apapun tetaplah surga dunia. Sedangkan aku sudah menyentuh sedikit dewa. Pedang dari darah ini lumayan. Tapi bagaimanapun juga, pedang darah tetaplah pedang darah, tidak ada dasar. Sentuh sedikit. PK. Kau mau apa? Kalau mau bunuh aku, buat cepat saja. Hahaha. Sayangku. Mana mungkin aku tega bunuh kamu? Aku mau bawa kamu ke tempatku. Rasakan darahmu yang manis. Terak hier. Rasakan baik-baik hatimu. Rasanya bagaimana? Hahaha. Setengah langkah ke Dewa Bumi. Ternyata ada tingkat seperti itu di dunia ini. Enak diminum. Enak diminum, hahaha. Tenang saja, sayangku. Aku tidak akan membiarkanmu mati sekarang. Nanti setelah aku puas minum darahmu. Kalau begitu, aku akan memberimu kematian yang cepat. Aku penasaran bagaimana rasanya. Aku sudah lama tidak merasa sesenang ini. Dasar orang tua gila, aku tak akan membiarkanmu berhasil. Ingin meminum darahku. Kamu sedang bermimpi. Hari ini, saya akan bunuh diri di sini. Gadis yang kamu sukai belum meninggal. Apa maksudmu? Apa yang kau katakan? Maksudnya adalah jika kamu berani bunuh diri, aku akan menyuruh orang untuk menangkap mereka semua dan menggantikanmu, terutama si gadis itu.
Aku ingin membuatnya hidup tidak bisa. Dan mati juga tidak bisa. Berani coba? Berani sentuh mereka? Kalau kamu berani, coba mati sekali. Lepaskan mereka. Aku bersedia kerja sama denganmu. Baik, 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 pintar sekali sayang. Aku sudah cukup minum, usia sudah lanjut, harus tidur sebentar. Kamu tinggal di sini baik-baik saja ya. Leluhur memerintahkan agar aku datang mengambil darah. Mengambil darah lagi? Ambillah, biarkan dia minum, semoga dia kekenyangan. Asalkan aku bisa keluar hidup-hidup, aku pasti akan membunuh kalian semua. Kakak Jiang Feng. Ini aku. Lin Er, Kamu. aku tidak berhalusinasi. Kakak Jiang Feng, aku bukan halusinasi. Lin Er datang menyelamat. Lin, cepat pergi. Di sini berbahaya, nanti kamu bisa mati. Tapi aku tidak bisa membiarkan kamu mati. Datang tanpa sepengetahuan sekte. Sekalipun ketahuan, sesepuh tidak menyalahkan sekte. Bro Feng, kalau harus mati, aku akan mati bersamamu. Bro Feng, lari jauh, biar mereka tidak menemukan. Kalau tidak, cari tempat lain. Nanti, akan memberimu banyak anak. Baik. Kalau kita bisa lolos, kita cari tempat untuk hidup tenang. Ah. Lin Er. Sepertinya kali ini, kita tidak bisa lepas. Kita harus menerobos keluar. Tunggu. Kakak Zhang. Ini aku. Zhao. Lalu Mereka. Ketua itu kita. Aku belum memberitahu kalian. Kalian bagaimana bisa? Ketua, Pagi ini di sekte. Tidak melihatmu. Aku menduga. Kopasti d'attend un tuk selamat kang kak. Pemimpin kami bagian sekte pedang Ling Xiao, tidak mungkin biarkanmu dalam bahaya sendiri. Terima kasih. Jangan salah paham ya. Kami khawatir pemimpin, bukan menyelamatkanmu. kalian. Kita segera pergi sekarang kita keluar. Tanpa sepengetahuan kakak siang. Jika tahu. Menangkapmu, pemimpin, dan membawamu kembali. Sebenarnya kakak melakukannya demi kebaikanku. Kalian benar-benar pikir tempat ini boleh kalian datangi dan tinggalkan sesuka hati? Sialan. Ternyata tetap ketahuannya. Tunggu kalian menyelamatkannya. Lalu aku tangkap kalian, itu akan jadi pencapaian besar dibanding cuma cegat beberapa penyusup. Tidak sia-sia aku menunggu lama di sini. Kalian sengaja biarkan kami masuk, bukan? Kepala sekte, kakak Jiang. Cepat pergi. Aku tahu mereka, tidak boleh. Kalian datang menyelamatkanku, harus pergi bersama. Aku tidak bisa meninggalkan kalian. Kak Jiang Feng, bukan saatnya bicara kesetiaan. Kita harus pergi segera, kalau tidak terlambat, usaha mereka sia-sia. Benar, Kak Jiang. Pergi, kami akan menahan mereka. Baik. L'un er, kita pergi. Mau kabur? Tidak semudah itu. Ini tidak bisa. Kak Jiang tidak akan lolos. Kalau begitu, kita lawan mereka. Di sekte pedang Ling Xiao, selain kamu, kekuatanku tinggi. Datanglah, aku tidak akan tahu, kakak. Ah, Oke, ayo pergi. Aku memimpin jalan. Ingat, kalau ganggu adikku lagi, aku akan habisi kamu, walau dengan nyawaku. Baik. Tidak ada yang bisa pergi. Sudahlah. Semua tetap di sini. ah,
Aku nggak berniat membunuh kalian. Kenapa kalian cari masalah? Ini apa-apaan? Bawa a dit que tu pergis du lu. Akuta Andia. Cepat pergi. Ah, Kukap. Sayang. Ayo pulang sama aku. Bisakah kamu lepaskan? Aku ikut sama kamu. Nenek moyangku juga punya harga diri. Mereka tiba di depan pintu. Apakah aku bisa biarkan mereka pulang dengan selamat? Tenang saja. Kalau kamu patuh, aku akan beri mereka kematian yang cepat. baiklah. Kalau begitu aku akan coba, berjuang sekuat mungkin. Bisa merobek daging dari tubuhmu. Ashui. Bocah ini memang bandel. Lupakan saja. Hajar sampai setengah mati. Masih bisa ambil darah. Ambil jantung. Sudah dibilang sia-sia, kamu lebih bingung dari leluhur. Ah, Ah, Semua tenang dulu. Yang melindungimu adalah aku. Jangan tiap kali datang rebutan. kakak Jiang Feng. Jangan mati. Ah, Aku nggak mau bunuh kamu. Kenapa kamu harus maju hadang, sayang? Kamu mati. Aku pergi kemana buat minum darah, ya leluhur. kakak Jiang Feng. Ah, Lin Er. Kalau aku harus melihat dirimu mati di depanku, apa arti semua usaha selama bertahun-tahun ini? Lin Er. Dengarkan aku. nanti aku akan menahannya. Cari cara untuk segera pergi. Dia tidak akan peduli padamu. Aku nggak mau Jiang Feng. Aku nggak mau. Tenang saja. Nggak akan kabur. Kalau kamu mati hari ini, itu semua salah mereka. Aku akan membalas mereka. Orang tua. Berani kamu. Kamu hampir mati, apa yang harus aku takutkan? Lupakan. Aku nggak mau ribet lagi. Kamu hanya melihat dia dicekik olehku. Tidak, Jian Xinku. Apa yang kau lakukan? Jianxin sejati. Digunakan seperti ini. Jian Xin sejati. Digunakan seperti ini. Orang tua. Perhatikan baik-baik. Ah, Ini. hati pedang tempat tubuh. Pedang tulang sukses. Apa yang kau lakukan dengan hati pedang alaminya? Tidak mungkin. Tubuhmu ternyata sekuat milikku. Tidak ada yang tidak mungkin, mati saja. Ha. Hahaha. Baik, baik, baik. Kalau begitu, mati saja. Sudah 100 tahun. Belum pernah ada yang memaksaku mengeluarkan kekuatan puncakku. Kamu yang pertama. Anak muda. Sayangnya seluruh ilmu pedangmu. Tak ada pedang untuk digunakan. Pedang darahmu sepenuhnya tertahan olehku. Sekarang kamu bertangan kosong. Dengan apa kau akan mengalahkanku? Siapa bilang aku tidak punya pedang? Ah.
Guru. Sekarang akhirnya aku tahu. Apa pedang ketigaku? Kesempurnaan tulang pedang. Jadikan tubuh sebagai pedang. Ah, Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin masih ada pedang? Simpan pedang, simpan pedang. Ternyata pedang yang disimpan. Itulah dia, Yangan pura-pura. Tubuh tua ini, ditempa ribuan kali, sejak masuk ke alam langit, tak ada yang bisa mengalahkan. pedangmu yang terbuat dari tulang ini. Aku tidak percaya bisa lebih keras dari tubuh tua ini. Kuat dan lemah. Akan diketahui dengan mencoba. Bocah bodoh. Lihatlah aku hancurkan pedang tulangmu ini. Aku ingin melihat trik apa lagi yang kau punya. Ini bukan pedang tulang. Ini adalah tulang pedangku. Bagaimana mungkin? Tinju besiku. Lin, Lin. Lin, bangunlah. Lin. Kakak Jiang Feng. Jangan takut, aku di sini. Kakak Jiang Feng, bangunlah. Kakak Jiang Feng berhasil mengalahkan leluhur. Sekarang punya kekuatan apa, Hang? Aku juga tidak tahu. Mungkin semacam dewa bumi. Pokoknya lebih tinggi dari tingkat langit. Pasti itu dewa bumi. Selain dewa bumi, siapa punya kemampuan mudah mengalahkan? Ahli tingkat langit? Dewa bumi. Dewa bumi. Kak Jiang Feng. Jadi beberapa hari lagi, konferensi penilaian tingkat, bukankah kita pasti menang? Ayah pergi setelah itu, aku janji padanya. Bantu kami Sekte Pedang Ling Xiao mengembalikan nama baik. Tapi Sekte Pedang Ling Xiao menjadi sekte yang tidak dikenal. Tapi sekarang ada kamu. Kita bisa. Kak Jiang Feng. Jadi beberapa hari lagi, ada pertemuan penilaian. Kamu akan pergi? Terserah kamu. Terserah saja. Ah, ya. Hei, Bro. Jiang Feng, sebelumnya aku terlalu sombong. Kupikir Wang Ming yang orang baik, ingin menjodohkan Yilin dengannya. Kalau bukan karena kamu, aku hampir menghancurkan hidup adikku. Kak, aku tahu kamu demi kebaikanku. Kita satu keluarga, ayo bangun. Tidak, biarkan aku bicara. Juga budi penyelamatan, aku, Tian Ge, seumur hidup tak bisa membalas. Kakak. Kenapa harus begini? Masalah sudah berlalu. Lagi pula, Lin benar, kita sekarang satu keluarga, tak usah bicara seperti orang asing. Nanti kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk bilang ke aku. Hahaha, bagus sekali Yilin punya pasangan sehebat kamu. Sekarang aku merasa tenang. Cepat kalian lakukan pengujian, aku akan segera pulang untuk mengurus pernikahanmu. Kakak, hahaha. Sungguh sial. Dimanapun bisa bertemu dengan kalian yang tidak berguna. Terakhir kali kalian selamat dari bencana, itu karena keberuntungan kalian. Hanya saja, sekte pedang Ling Xiao kalian juga bukan sekte besar, dan sudah mengalami bencana dari sekte Tianxie. Kukatakan, bukannya kalian memikirkan cara untuk memperkuat sekte, malah ingin ikut pengujian. Singutak Taudiri. Wei Qing membantu kita menyembunyikan kabar. Sekarang kabar beredar adalah pemerintahan mengendalikan sekte, mengerti? Kapan urusan sekte pedang Ling Xiao jadi urusan ketua muda gerbang Honglian? Jangan-jangan ketua muda Wang merasa gerbang Honglian tidak punya masa depan dan ingin pindah ke sekte pedang Ling Xiao. Camus. Maka ketua muda Wang harus bekerja keras. Bagaimanapun, sekte pedang Ling Xiao kami tidak butuh orang bodoh yang hanya mengandalkan hubungan. Hahaha, sampah yang hanya bisa bicara. Hei, meskipun aku lemah, seorang kuat dari gerbang Honglianku bisa dengan mudah mengalahkan seluruh kalian. Hanya berharap nanti saat pengujian sekte, kalau pedang Ling Xiao kalian nilainya rendah. Jangan menangi minta tolong padaku.
Aku hanya ingin mengingatkan Ketua Muda Wang dengan baik hati, bergantung pada orang lain hanyalah sementara. Lebih baik luangkan waktu untuk tingkatkan kekuatanmu sendiri. Pengujian sekte dimulai. Kawan-kawan pahlawan, sekarang semua berkumpul di aliansi kita, pasti untuk penentuan tingkatan perguruan. Baiklah, saya tidak perlu banyak bicara. Penentuan tingkatan perguruan kali ini hanya punya satu aturan. Itu melihat kekuatan yang terkuat di dalam perguruan. Jika ada satu orang yang punya kekuatan sesuai, bisa naik tingkatan. Cara mengecek terkuat di perguruan adalah Ini adalah batu pengukur. betul. Cukup menyerang batu ini, batu itu akan menentukan batas kekuatannya. Selanjutnya, pengukuran dimulai. Perguruan mana yang mau mencoba? Kami dari gerbang teratai merah akan mencoba. Benar-benar dari gerbang Honglian. Silakan naik ke panggung. Ini adalah tingkat surga. Bagus, tidak buruk. Bagus sekali. Gerbang Honglian, kelas bawah, pintu 1. Sekte Pedang Ling Xiao kami ingin diuji. Sekte Pedang Ling Xiao. Sekte Pedang Ling Xiao tidak ada dalam daftar tes kali ini. Silakan turun. Kenapa demikian? Meskipun aliran pedang Ling Xiao, Termasuk aliran terkenal, mengapa dilarang diuji? aliran pedang Ling Xiao baru saja mengalami bencana besar, banyak anggota elit tewas, dan bahkan fasilitas di dalam sekte rusak parah. Meskipun ada orang kuat di sekte kalian, jadi apa? Apakah satu orang bisa mendirikan aliran? Sekte yang hanya meninggalkan reruntuhan tidak layak diuji. Cepatlah mundur, jangan menghambat tes aliran lain. Jelas aturannya adalah, Selama ada orang kuat, semua boleh diuji. Kalian main curang, terlalu keterlaluan. Hahaha, jadi bagaimana kalau aku menindas aliran pedang Ling Xiao kalian? Kalian setidaknya sebuah sekte. Di dalamnya hanya ada satu dari tahap Xuan dan kakakmu dari tahap Di. Sekte seperti ini, benar-benar tidak tahu apalagi arti keberadaannya. Tapi kalau kamu benar-benar ingin menguji, bukan tidak ada cara. Kakakmu bukan ingin kau menikah dengan aku? Walaupun keadaan Ling Xiao Sword Sect MU sekarang, menikah dengan aku adalah suatu kehormatan. Tapi kalau kamu setuju jadi selir, masih ada. Bisa dibicarakan. Kamu orang busuk, layak menginginkan Lin Er. Berpikir orang bodoh. Tidak ada jalan lain. hei, bantu wakil pemimpin. Antarkan tamu. Wakil pemimpin. Dalam aturan ada ketentuan. Selama di dalam sekte, Ada ahli tingkat bumi, boleh mendirikan sekte. benar. Ada aturan. Jika begitu, Sekte Pedang Ling Xiao, Siang Tiange sudah lama mencapai tingkat bumi. Kenapa masih belum bisa dites? jika dari awal kamu sebut aturan ini, mungkin aku akan memberi kelonggaran. Tapi sekarang, maaf, 1 jam sudah berlalu. Tes telah berakhir. Sekte Pedang Ling Xiao sudah tak punya kesempatan lagi. Kamu bilang 2 jam. Sekarang mempersulit kami mengubah pernyataan. Hasil ini, Sekte Pedang Ling Xiao kami tidak Tidak terima. Kalian dari Ling Xiao Jianpai yang tidak seberapa, punya hak apa untuk menolak? Saya beritahu, sisa 1 jam lagi, kita harus menyimpannya untuk tamu terhormat. Kalian tidak layak menyinggung tamu terhormat. Ling Xiao Jianpai, kalian jangan bilang soal peringkat, apakah akan bertahan di masa depan? Itu juga pertanyaan. Tamu terhormat. tamu terhormat. Ternyata tamu terhormat ya. Wakil Ketua Perkin, Bolehkah bertanya siapa bisa membuat aliansi Melakukan ini, Tungu Satujam Laji, ya. aliansi Wulin kita bukan sembarang sekte, ya. Tentu saja tamu istimewa kelas 1 di dunia ini.
Bahkan identitas tamunya bukan untuk kalian ketahui. Karena Tuan Muda Hong Lianmen bertanya padaku, maka aku katakan pada kalian. Beberapa hari yang lalu, Ketua Aliansi Wulin kita mendapatkan kabar dari Zhen Fusi, katanya hari ini. Mungkin ada Dewa Tanah yang datang. Apa? Dewa Tanah. Iya, di dunia ini masih ada orang hebat seperti itu, tentu saja. Hanya orang hebat yang bisa menarik perhatian aliansi seni bela diri kami. Hanya orang hebat seperti ini yang membuat ketua aliansi seni bela diri menyuruhku untuk menyambut dengan baik. Ah, wakil ketua, keponakan ini selalu berharap bisa bertemu dengan orang sehebat dewa hidup di dunia. Tolong, wakil ketua. Perkenalkanlah aku. Hahaha. Karena putra pemimpin Hong Lianmen memiliki ketulusan seperti itu, maka aku yang tua ini akan memperkenalkan kamu. Ah baik, tidak seperti beberapa orang yang mungkin seumur hidup tidak akan pernah memiliki kesempatan bertemu tokoh seperti ini. Dewa hidup di dunia. Kau bilang aku? Ko. Dewa hidup di dunia omong kosong. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Nama Dewa Penjaga Daratan pun berani kamu hina, HMPH. Boketak tahu apa. Berani menghina orang terhormat dari aliansi kami. Bosan hidup ya? Wakil pemimpin, jangan marah. Dia itu hanya pandai besi, tidak punya ilmu apapun, HMPH. Ternyata benar, orang-orang. Usir mereka dari sekte pedang Ling Xiao, jangan sampai mengganggu orang terhormat. Tunggu. Wakil pemimpin. Hari ini bukan acara ujian sekt. Kenapa kalian ribet di sini? Pemimpin aliansi, pemeriksaan sekte sudah selesai. Sekarang kuma orang bodoh yang tak tahu tempatnya. Berani Sekali Mangaku. Diri sebagai dewa bumi yang akan kami sambut hari ini. Aku biarkan dia diusir. Anak ini masih muda, tapi auranya begitu tenang. Kantor pengawas bilang dewa bumi akan datang. Tidak menyebutkan siapa sebenarnya. Mungkinkah? Teman kecil. Karena kamu mengaku sebagai dewa bumi, kenapa tidak coba ke batu penguji? Coba saja, akan. Hei, Ketua aliansi. Dia kuma pekandang sambang. Kenapa repot-repot? Kapan aku perlu kau ajari cara bertindak? Pergi. Sahabat muda. Silakan. hahaha. Aku sudah tahu. Mana mungkin orang seperti dewa bumi sama dengan pecundang sepertimu, Jiang Feng. Saranku, cepat keluar dari aliansi bela diri, sebelum dewa bumi datang. Biar kau selamat. Kalian tahu dari mana? Batu uji ini bisa jadi sama sekali tidak bisa mengukur tingkat sian di daratan. Kamu bicara omong kosong. Batu deteksi ini bisa menahan kekuatan penuh dari alam langit tanpa rusak. Bahkan jika kamu seorang sian di daratan, tidak mungkin tidak terluka sama sekali. Orang-orang. Tangkap para penipu ini untukku. Terutama wanita ini. Langsung bawa ke kamarku. Aku akan menginterogasi, apa di balik ini. Tunggu dulu. Kamu bilang bisa menahan kekuatan penuh dari alam langit. Sekarang bisakah dibuktikan, pemimpin aliansi Wulin? Hormat pada dewa di bumi. Cepat. Cepat, ambil kertas dan pena. Mulai sekarang, sekte pedang Ling Akan jadi satu-satunya. sekte ilahi di dunia ini. Tidak perlu. Saya hanya seorang pandai besi. Mana layak disebut sekte ilahi? Bodoh. Di masa lalu menggertak yang lemah, sudah terbiasa. Berani menyinggung dewa bumi. Sungguh cari mati sendiri. Wang Mingyang, semua salahmu, kamu pecundang yang membuatku salah mengenali dewa bumi. Aku tidak akan melepaskanmu kamu.
Wang Mingyang, semua salahmu, kamu pecundang yang membuatku salah mengenali Dewa Bumi. Aku tidak akan melepaskanmu kamu. Berani-beraninya kamu mengkritiku, kamu sudah ambil uangku, atau belum bawa ke sini, pergi dari sini, berhenti. Hei berani. Aku mengumumkan wakil ketua dikeluarkan dari aliansi Wulin. Gerbang Hong Lian dihapus. Selain itu, sekolah pedang Ling Xiao karena ada seorang Dewa Bumi yang kuat. Mulai hari ini. Itu adalah sekte abadi. Siapapun yang tidak sopan kepada Liu Xiao Jianpai berarti tidak sopan kepada aliansi Wulin kami. Hasil ini, Anda puas? Nona. Ada seseorang dari Liu Xiao Jianpai. Kenapa terburu-buru? Tunggu tes selesai. Orang itu mengaku sebagai orang tua pedang tersembunyi. Apa?